diawali dengan diperlihatkan Maxine ketika masih bocil, dia sedang menunjukkan kebolehannya menari di atas panggung gere di depan ayahnya. Lalu scene berganti dengan Maxine yang sekarang, terlihat dia sedang melakukan sebuah audisi, sebuah film horor yang digarap oleh seorang sutradara bernama Elizabeth. Setelah selesai melakukan casting tersebut, dia pun berniat kembali ke tempat dinasnya. Sesampainya di tempat kerja, Maxine langsung diberitahu agar bersiap untuk melakukan sesi kerjanya. Ketika sedang merias wajahnya, teman Max bernama Amber yang baru selesai dari pekerjaannya menawarkan Max untuk ikut bersamanya ke pesta nanti malam. Namun Max langsung menolak karena malam ini dia masih harus bekerja di tempat yang lain. Singkatnya, pekerjaannya di siang hari pun selesai. Setibanya Max di apartemen, dia mendapat telepon dari agennya yang memberikan kabar jika dia berhasil mendapatkan peran di casting yang dia ikuti sebelumnya. Tapi biarpun begitu, Max masih tetap menjalankan pekerjaannya yang sekarang sebagai aktor film dewasa. Ketika jam kerja Max selesai, Debbie yang sedang bersamanya juga menawarkan Max untuk ikut bersamanya ke pesta di puncak tempat tulisan Hollywood berada. Namun masih sama seperti sebelumnya, Max menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa dia ada jadwal untuk fitting baju di film besar yang akan dia perankan. Mereka berdua pun akhirnya berpisah. Debbie menuju ke pesta, sedangkan Max pulang ke apartemennya. Di dalam perjalanan pulang ternyata ada seorang pria yang diam-diam mengikutinya, tapi tanpa diduga Max membawa pistol yang otomatis membuat keadaan menjadi berbalik. Max juga berkata jika orang terakhir yang berusaha membunuhnya berakhir dengan kepalanya hancur, dan Max mengakhiri pria tersebut dengan memecahkan biji miliknya. Singkat cerita, Max dibuat heran oleh sebuah kertas yang ditaruh di depan kaca mobilnya. Ketika menghubungi nomor tersebut, ada seseorang yang berkata jika Max tidak ingin berakhir di penjara maka dia harus segera menemuinya di Hotel Bonaventura 1 jam lagi, dikarenakan pria yang menelpon itu terlihat sangat mengenal dirinya. Max pun langsung pergi ke hotel yang dimaksud oleh pria tadi, dan ternyata pria yang menaruh amplop berisi kaset pita dan yang menelpon Max sebelumnya adalah si detektif yang bernama John. Dia menjadi pemberi pesan dari pria misterius untuk si Max. John mengungkit tentang semua temannya yang tewas di Texas 6 tahun yang lalu untuk mengancam Max. Tapi hal itu tidak membuat Max merasa terancam, bahkan Max terlihat tidak peduli, karena John tidak akan bisa membuktikan dirinya bersalah atas apa yang terjadi pada kelima temannya yang telah tewas tersebut. Kemudian John memberikan sebuah amplop yang terdapat alamat yang harus Max datangi. Jika dia menolak, maka Max tidak akan bisa lagi bekerja di kota tempat dia tinggal sekarang. Setelah John pergi, Max membuka isi amplop tersebut, yang ternyata berisi potongan berita koran tentang pembantaian di rumah Pearl dulu. Ketika sampai di apartemennya, Max pun dihampiri oleh detektif William dan detektif Torres, yang ingin bertanya tentang apapun yang Max ketahui perihal kematian temannya, yaitu si Amber dan Debbie. Namun Max menolak menjelaskan apapun dan langsung pergi meninggalkan kedua detektif itu. Singkat cerita, ketika Elizabeth sedang berbicara, fokus Max teralihkan ke sebuah rumah yang sangat mirip dengan rumah Pearl. Lalu melalui jendela, Max seolah-olah melihat Pearl yang sedang memperhatikannya. Kejadian ini persis seperti film sebelumnya ketika dia baru saja sampai di rumah Pearl. Di dalam perjalanan pulang, ternyata John membututinya dari belakang. Max yang sudah sangat kesal langsung turun dari mobil dan memberikan John pukulan. Setelah itu dia pergi ke kediaman agennya yang bernama Teddy. Hal itu dia lakukan karena mengingat kata Elizabeth sebelumnya. Di sini Max pun memberanikan diri untuk memberitahu ke Teddy jika dirinya sedang diteror oleh John. Mengetahui hal itu, Teddy pun dengan senang hati mau membantunya mengatasi John. Sesampainya di apartemen, Max mulai menghafalkan naskah yang diberikan Elizabeth. Di saat yang bersamaan, Leon yang ingin menutup toko malah menjadi target selanjutnya dari si pria misterius. Keesokan harinya, Max pun dibuat terkejut ketika melihat para polisi yang sedang membawa jasadnya Leon pasca insiden yang menimpa Leon. Detektif William dan Torres kembali bertanya tentang apapun yang Max ketahui agar bisa mengungkap pelaku dari pembunuhan tersebut. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, Max memilih tidak menjawab dan pergi meninggalkan mereka menuju ke lokasi syuting. Setibanya di sana, Elizabeth langsung menegur Max yang terlambat datang ke lokasi. Dia berkata jika Max sering terlambat maka dia untuk memecatnya, dikarenakan ada banyak orang yang siap menggantikan posisi Max.
Setelah itu Elizabeth mengenalkan Max ke salah satu artis didikannya yang bernama Molly. Kemudian ketika syuting itu selesai, Molly memberikan saran agar Max menuruti semua kemauan dari Elizabeth dan jangan sampai membuat dia marah. Dengan melakukan itu maka Max akan mendapatkan banyak pekerjaan dikarenakan Elizabeth sangat loyal kepada orang yang dipercayainya. Singkatnya, Elizabeth memberikan libur seminggu kepada Max agar dia bisa menyelesaikan masalah pada kehidupan pribadinya. Mendengar penjelas itu, Max pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Elizabeth. Max langsung mempersiapkan dirinya sembari meminta pertolongan Teddy agar dapat menghilangkan orang yang telah mengganggu kehidupannya. Pada malam harinya Max pun mulai menjalankan rencananya dengan memancing John untuk datang ke sebuah klub. John yang terpancing langsung berusaha mengejar Max sampai ke toilet, namun John yang belum menyadari jika dirinya sedang dijebak oleh Max, dia pun dengan percaya diri membuka satu persatu pintu toilet tersebut, namun ternyata Max sudah tidak berada di sana. Kemudian di saat John berusaha mencarinya keluar, ternyata Max telah menunggunya bersama Ted dan anak buahnya. Ketika tersadar, John sudah dalam kondisi terborgol di dalam mobil miliknya yang tepat berada di mesin penghancur mobil. Awalnya John ini masih bersikap songong, namun ketika mesin penghancur itu dinyalakan John minta diampuni, tapi tentu saja Max dan Teddy sudah tidak peduli hingga akhirnya John menjadi hancur dan dijadikan makanan untuk hewan peliharaan yang dibawa oleh anak buah Teddy. Max sampai ke alamat yang ternyata menuntunnya ke bukit yang ada tulisan Hollywood Tempat Amber, dan Tabi mendapat undangan pesta. Dari kejauhan Torres awalnya berniat untuk langsung menangkap Max yang dia duga terlibat dengan pelaku pembunuh berantai selama ini. Namun William mencegahnya karena si William masih ingin melihat apa yang akan dilakukan Max sebelum mereka mengambil tindakan. Kita kembali ke Max yang sudah sampai ke sebuah mansion besar. Dengan bermodalkan senjata yang dia bawa, Max kemudian perlahan memasuki mansion tersebut. Lalu ketika sampai di lantai 2 dia dibuat heran karena mendengar suara percakapan antara laki-laki dan anak perempuan. Karena penasaran, Max kemudian membuka pintu yang ada di hadapannya. Namun setelah membuka pintu ternyata sumber percakapan yang didengarnya adalah video yang kita lihat di awal film tadi, alias video ketika Max masih bocil. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata sosok pria misterius yang menyewa John untuk mengganggu Max adalah ayahnya sendiri yang bernama Ernest Miller, pelaku dari pembunuhan berantai yang terjadi selama ini. Singkat cerita, Ernest pun memulai ritual tersebut. Di saat sesi ritual dilakukan, Ernest diam-diam berbisik kepada Max, agar Max berkata jika iblis di dalam tubuhnya sudah dihilangkan. Namun Max malah memberontak yang membuat Ernest ingin mencocolnya menggunakan besi panas. Kemudian tanpa diduga Torres muncul dan langsung menodongkan senjata ke mereka. Pengikut Ernest yang tidak takut dengan Torres juga langsung mengeluarkan senjata. Beruntung William langsung menembaknya dari belakang. Seketika pengikutnya yang lain pun langsung mengangkat tangan. Namun bukan psikopat namanya kalau tidak bisa memanipulasi orang lain. Ernest pun memerintahkan para pengikutnya untuk menyerang kedua detektif itu hingga kekacauan pun akhirnya terjadi. Sementara itu Max yang masih memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan ikatannya menggunakan pisau yang telah dia simpan, sedangkan si Ernest juga memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Setelah menghabisi pengikut yang terakhir, Torres dan William pun langsung mengejar Ernest ke puncak bukit. Torres minta Max untuk menekan lukanya selagi dirinya kembali mengejar Ernest, namun sayang luka tembak yang diterima Torres membuatnya tidak bisa bertahan dan akhirnya dia pun tewas. Max pun kembali berusaha mencari keberadaan ayahnya, lalu dengan keadaan mata yang sudah ditembus pisau, William berkata bahwa dia sudah berhasil menembak Ernest. Mengetahui itu Max pun langsung menghampiri ayahnya yang sedang rebahan di tanah. Di sini Ernest meminta maaf karena sudah gagal menjadi seorang ayah. Kemudian, scene pun berganti, kita diperlihatkan dengan sebuah media yang memberitakan jika pelaku pembunuhan berantai selama ini telah berhasil ditangkap. Max bersama Teddy pun akhirnya diundang ke acara televisi untuk menceritakan kisahnya yang berhasil menangkap pembunuh berantai yang ternyata ayahnya sendiri. Kemudian scene kembali berganti dengan diperlihatkan Min yang akhirnya berhasil menggapai impiannya menjadi seorang bintang yang besar. Sebulan kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Max yang sedang bersama Elizabeth dan beberapa timnya setelah sejenak bergabung atas meninggalnya Molly. Elizabeth pun bertanya tentang apa yang akan dilakukan Max selanjutnya. Max pun menjawab,
Jika dia hanya ingin melanjutkan apa yang telah didapatkannya sekarang, dan film pun selesai.